Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamah bi arba'ati anfusin ala arba'ati aznasin minan nas. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat berhujjah kepada 4 orang manusia terhadap 4 golongan manusia, yaitu pada hari kiamat. Yang pertama, alal agniyai bi Sulaiman ibnu Daud. Kemudian yang kedua, wa alal abidi bi Yusuf. Kemudian yang ketiga, wa alal mardo bi Ayub. Kemudian yang keempat, wa alal fuqara bi Isa. Yang artinya kurang lebih bahwa nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada manusia dengan alasan kepada 4 orang nabi. Yang pertama, alal agniya bi Sulaiman ibnu Daud. Allah bertanya kepada orang kaya, wahai orang kaya, kenapa kamu tidak mau beribadah? Orang kaya menjawab, ya Allah, saya sibuk mengurus harta kami. Ya Allah, kami sibuk mengurus perdagangan kami. Kalau kami tinggal, kami akan rugi. Kemudian Allah berkata, wahai orang kaya, lihatlah siapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah orang terkaya, tapi dia tetap mau beribadah kepadaku. Dia tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau bertanya, siapa sih orang paling kaya di dunia? Yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu selain raja, dia juga nabi. Jadi sekaya apapun kita hidup di dunia, hendaknya selalu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa alal abidi bi Yusuf. Nanti Allah akan berhujjah kepada hamba sahaya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Hamba sahaya itu kalau sekarang pelayan, pekerja. Allah bertanya, wahai hamba sahaya, kenapa tidak mau beribadah kepada Allah? Kata si pelayan ini, kami sibuk melayani tuan-tuan kami. Kami sibuk bekerja, melayani atasan kami. Kalau kami mangkir nanti akan dipecat. Kemudian Allah berkata, lihatlah Nabi Yusuf. Dia adalah orang dalam kekangan Raja Mesir, tapi dia tetap mau beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi sesibuk apapun orang bekerja gitu ya, hendaknya dia tidak meninggalkan perintah Allah. Contohnya Nabi Yusuf, walaupun dia dalam genggaman kekangan Raja Mesir ya, dia tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian ini bisa ngambil pelajaran, sesibuk apapun kita, hendaknya jangan sampai meninggalkan perintah Allah. Nanti kita tuh ditanya di akhirat, wahai remaja, kenapa kamu sibuk berdagang kemudian meninggalkan perintah-perintahku gitu ya. Kami sibuk melayani konsumen kami gitu ya. Nanti Allah berhujjah tuh, lihatlah Nabi Yusuf. Walaupun dia orang pekerja, dia tetap mau beribadah kepadaku. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa alal mardo bi Ayub. Nanti pada hari kiamat Allah bertanya kepada orang sakit, wahai orang sakit, kenapa kamu tidak mau beribadah? Kata orang sakit begini, wahai Allah, kami sakit. Kalau kami kena air wudhu, sakit kami tambah parah gitu ya. Kalau kami pergi ke masjid, kaki saya sakit tambah sakit gitu. Nah, kemudian Allah berhujjah, wahai orang sakit, lihatlah Nabi Ayub. Dia adalah orang yang sakit terparah dan terlama, tapi dia tetap mau beribadah kepadaku. Dia tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit 17 tahun.
Ada nggak orang kita yang sakit sampai 17 tahun? Ya, sakitnya apa? Ada riwayat sakitnya tubuhnya itu habis penuh dengan, kalau bahasa kitab, dia adalah orang termiskin di dunia, tapi dia tetap mau beribadah kepadaku, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Kadang-kadang kan orang gitu ya, banyak yang sibuk bekerja gitu ya, berangkat pagi pulang malam gitu, atau berangkat masih gelap pulang gelap lagi gitu ya, habis subuh ya pulang jam 10 malam gitu ya, membanting tulang ya, cari nafkah buat keluarga, tapi terkadang dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita miris juga ya melihat saudara-saudara kita gitu ya, ya maaf gitu ya, udah miskin terus malas ibadah gitu ya. Ada tuh yang pedagang-pedagang ya, kalau waktu sholat maghrib gitu suka nongkrong tuh di warung depan warung si Ucok gitu ya, bukannya ke masjid atau bukannya istirahat gitu ya, di masjid sholat maghrib ini nungguin itu, padahal dia mampu gitu ya, gitu dia udah susah tapi rajin malas ibadah gitu. Atau mungkin ada yang lainnya contohnya seperti itu gitu ya, jadi bekerja keras dalam mencari nafkah tapi dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi Isa adalah orang yang sangat fakir, sangat miskin. Nah, dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sesibuk apapun kita gitu ya dalam mencari materi, dalam mencari harta, hendaknya jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ketika ya silahkan berdagang, silahkan berusaha, silahkan bekerja, kalau waktu sholat tiba kita tinggalkan tuh pekerjaan kita ya paling berapa menit gitu ya, 5 menit 10 menit. Nah gitu, kenapa? Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu ya, jadi pesan saya ya, sibuk apapun kalian gitu ya, jangan meninggalkan ibadah, jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang maha kuasa gitu. Walaupun perdagangan kita maju gitu ya, perdagangan kita hebat, kalau Allah berkehendak ya memiskinkan lagi gitu ya, merugikan kita, ya bisa saja. Kan banyak orang yang dulunya usahanya jaya, usahanya kaya dan sebagainya, tiba-tiba bangkrut ya, tiba-tiba dia jatuh miskin. Banyak seperti contohnya gitu. Nah itu jangan sampai menimpa kita semuanya gitu ya.